Bu Bapak itu ya, Bapak dosen, Bapak Doni dengan Bapak Pri. Tapi bisa mungkin satu orang aja atau berduanya hadir. Ulan, ketua kelasnya nanti Irgi aja ya nak, cowok ya, biar suaranya lebih keras. Iya, Bu. Tata letak ini bagusnya bersusun aja ya. Kemarin saat latihan, Ibu lupa buka apanya, buka apa namanya? Buka gambarnya ya kan? Karena buru-buru. Iya, Bu. Makanya nak nampak gambarnya apa yang Ibu tunjuk kan? Nanti kalau apa Bu, apa namanya nih? Slide-nya belum nampak Bu. Kalau lupa Ibu dengan kalian. Biasanya Ibu udah nampak slide-nya nak, misalnya Ibu gitu kan ya. Kalian buru-buru apa agar cepet gitu kan latihannya biar nggak lama-lama. Kalian kan udah capek juga dari pagi sekolah. Makasih ya nak udah hadir tepat waktu. Sami-sami, Ya, Bu. Bu.
Masuk. Belum ada ya. Bentar ya, kita menunggu dosen Ibu masuk. Henry suka live jaringannya ya. Nanti yang kalau misalnya mana tahu nih, Henry lagi keluar jaringannya, kalau ada nama Henry tolong digantikan ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Datang bapaknya.
Sebentar ya nak ya, kita ntar lagi mulai. Saya dapat jawaban nih dari dosen ibu. Jadi kita katanya mulai saja, nanti dia tiba-tiba masuk di pertengahan. Oke. Ya, Bu. Siap, kita lebih enjoy ya, karena dosennya masuk cuma sebentar, nanti tapi nggak tahu di mana bagian mana. Ya, asal jangan di bagian kita menyanyi itu ibu nggak bisa oke kan? Atau presentasi ya kan? Karena lagi tertutup apanya. Ya, Bu. Ya, Bu. Yuk, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Udah siap semuanya? Siap, Bu. Udah, Bu. Ya, yuk buka kameranya semua. Kita mulai merekam. Nanti, Gini aja ada yang ribut. buka kameranya nak ya. Oke. Habib. Kyle Rowen. Bismillahirrahmanirrahim, ketua kelas. Silakan siapkan kelasnya. Untuk mengawali kegiatan berdoa menurut agama dan kebudayaan masing-masing. Berdoa. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Salam sejahtera ya bagi kita semua. Ya, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Ya. Apakah kalian sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Ya, jadi di masa pandemi ini harus bisa menjaga kesehatan ya, tetap menjalani protokol kesehatan ya. Di mana makanan yang 3M itu ya nak. Pertama pakai masker, yang kedua mencuci tangan ya, selalu mencuci tangan. Kemudian yang ketiga itu adalah menjaga jarak. Dan yang tidak lupa juga adalah selalu makan makanan yang bergizi. Supaya apa? Supaya imun kalian tetap kuat ya untuk menangkal penyakit yang datang pada tubuh kalian. Nah, udah sarapan tadi pagi? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Setelah ya. Kalau gitu untuk lebih bersemangat lagi ya. Nah, Pak Mas ini, Pak Priyono. Ini Bapak dosen Ibu Masar. Oke. Jadi setelah Ibu lihat dari apa ya? Di sini sudah lengkap ya nak ya, sudah lengkap hadirnya. Berarti pada hari ini sudah hadir semua ya. Jadi anak-anak Ibu walaupun sudah hadir semua, Ibu lihat di sini kalian tetap membuat absen di Google Classroom ya sebagai bukti kehadiran yang tercatat ya nak ya. Tapi walaupun demikian karena kita sudah lama nggak jumpa ya nak ya, Ibu kangen sama kalian. Jadi Ibu mau absen satu persatu ya, lihat wajah kalian ya nak ya. Ya, Bu. Kak kameranya, jadi mau lihat nih. Pertama Alicia Marsandra, mana? Ayo. Hadir, Bu. Sama enggak ketemu nih? Oh ya. Afifa Rizka. Mana Afifa Rizka? Oh ya. Apa namanya nih? Mau jumpa di sekolah kan kita udah lama enggak ketemu nih. Aku Ibu lupa wajahnya, makanya Ibu absen ya. Anissa Suyada. Ada mana? Hadir, Bu. Ya. Hadir, Bu. Dwi Arianti. Mana Dwi? Hadir, Bu. Ya. Hendriansa. Oh, Hendriansa tadi dia sakit perut ya. Tadi katanya sebentar Bu ke belakang katanya. Gani. Tadi Gani ini live dia tadi ya. Jaringannya nih. Lasmaria. Hadir, Bu. Ya. Mikael Roen. Mikael nih bisa buka kameranya nak? Mikael.
Kamu ganteng kok ditutup. M. Habib Ahraman. Ya, M. Habib tuh rambutnya rapi ya. Muhammad Irgi. Hadir, Anak Bu. Irgi. Hadir, Bu. Ya, Irgi ya. Farhan Satria. Hadir, Bu. Ya. Imelia. Hadir, Bu. Ulan. Ulan. Hadir, Bu. Nadila Sari. Nah, Nadila juga jaringan yang kini ya, namanya sudah ada di sini. Oke ya, sudah Ibu absen semua, Ibu sudah lihat wajah kalian. Mudah-mudahan bisa mengobati rasa kangen Ibu terhadap kalian ya nak ya. Yang laki-laki nih rambutnya kalau panjang dipotong ya, walaupun kita tidak ke sekolah, tetap rambut itu dipotong sebagai siswa yang teladan ya nak ya, rapi rambutnya. Ya, jangan gondrong-gondrong mentang-mentang di rumah saja ya. Nah, untuk menambah semangat kita pada hari ini ya, kita mau nyanyi bersama-sama lagu Indonesia Raya ya, agar semangat nasionalisme kita semuanya lebih tetap terjaga ya nak ya. Kemudian rasa cinta tanah air ya, biar tertanam di sanubari kita semuanya. Nah, Ibu akan hidupkan musiknya, kita nyanyi bersama-sama supaya bersemangat ya, karena kayaknya masih ngantuk nih karena masih pagi. Dan cuaca memang kayaknya agak mendung di kota kita ya. Oke ya, tunggu ya Ibu hidupkan musiknya. Nyanyi bersama-sama. Bagaimana? Aman Bu, udah semangat nih. Udah semangat. Tadi nyanyi kan? Dengar Ibu suaranya? Nyanyi kok Bu. Nyanyi ya? Oke ya, jadi udah semangat ya. Semangat semua kan? Semangat, Bu. Ya. Masih Maria ngantuknya. Udah hilang ngantuknya kan? Ya. Udah Bu. Jadi waktu saat menyanyikan tuh ya harus sungguh-sungguh ya nak ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Dulu pahlawan kita itu susah sekali ya. Ya ditembak sama Belanda dia kalau menyanyikan lagu itu ya, susah. Kalian hanya mengisi kemerdekaan, mereka merebut kemerdekaan. Jadi jangan malas ya, saat menyanyikan lagu-lagu nasional itu harus semangat ya. Dah.
kita masuk ya kepada pembelajaran kita ya. Sebelumnya Ibu ingatkan Ya, lagi. Bu. Siapa yang masih ingat materi pelajaran apa yang kita bahas pada minggu yang telah lalu? Oh iya, Ibu. Dwi, silakan. Materi persiapan peralatan, wadah, dan bahan untuk pemanenan ikan. Bagus, Dwi. Dwi masih ingat ya materinya. Ya, yang lain seperti Dewi juga pahami materi sehingga paham dan ingat ya untuk kelanjutan pembelajarannya. Ya, pembelajaran kita pada hari ini kita masih dalam kegiatan pemanenan ya pembelajarannya ya, di mana kegiatan pemanenan itu adalah salah satu hal yang sangat penting dalam budidaya perikanan ya nak ya. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan kompetensi apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Ini lagi. Udah lihat nak slide Ibu? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Ya. Ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian pada hari ini ya nak ya. Kompetensi dasarnya adalah yaitu KD.3.3 menerapkan sortasi dan grading ikan yang akan dipanen ya. Indikator pencapaiannya menjelaskan perbedaan sortasi ikan dan grading ikan yang pertama. Yang kedua adalah menguraikan teknik sortasi ikan dan grading ikan. Nah, kalau untuk kompetensi keterampilannya ya melakukan sortasi dan grading ikan yang akan dipanen. Indikator pencapaiannya adalah melakukan sortasi dan grading ikan. Ini insya Allah akan kita praktekkan pada minggu depan. Nah, Ya, Bu. dalam belajar ini kita ada tujuannya ya nak ya. Ya, tujuannya ini pertama adalah pembelajaran kita ini berdasarkan model pembelajaran problem-based learning ya, dengan metode ceramah inovatif, tanya jawab, penugasan ya, diskusi kelompok ya. Kalian ya atau peserta didik dapat yang pertama itu menjelaskan perbedaan sortasi ikan ya dan grading ikan dengan baik dan benar. Kemudian peserta didik itu dapat menguraikan teknik sortasi ikan dan grading ikan dengan baik dan benar ya. Kemudian pada prakteknya nanti peserta didik ya dapat melakukan sortasi dan grading ikan secara disiplin, bertanggung jawab dan percaya diri. Sampai di situ paham nak apa tujuan kita? Paham, Bu. Paham. Bu. Nah, ya. Oke, ya. Jadi apa motivasinya kita mau belajar pada hari ini ya? Diharapkan dengan kalian mempelajari sortasi dan grading ya, diharapkan kelak ya kalian tuh nanti kalau sudah jadi pengusaha atau bekerja di bidang perikanan atau punya usaha ikan sendiri ya, sudah bisa menerapkan ilmu dari sorted dan grading ini ya. Nah, kalau motivasi Ibu untuk kalian yaitu walaupun di masa pandemi ini ya nak harus tetap semangat belajarnya. Jadi jangan jadikan masa pandemi ini kalian bermalas-malasan ya. Agar apa? Agar kalian cerdas, pintar ya. Ya nak, jadi bisa nanti maju sukses ke depannya. Seperti itu ya. Nah, kita masuk kepada tahap selanjutnya yaitu adalah permasalahan apa yang terjadi. Ya, Ibu kembali sharekan slide-nya ya.
Udah nampak lagi slide-nya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, ya, Ibu tak tanya tadi bilang nggak nampak ya, Nak ya. Nah, perhatikan, Nak, dari gambar-gambar ini. Nah, Ibu tunjuk dulu ya, lihat mouse Ibu. Nah, ini pertama gambar apa nih yang terlihat, Nak? Ikannya berlalat, Bu. Ya, ikannya berlalat ya, mungkin karena sudah kualitasnya menurun ya. Karena kualitasnya menurun, nah, kemudian dia berbau ya. Nah, jadi datanglah lalat. Kemudian pada gambar ini apa yang terlihat, Nak? Ikannya mati, Bu. Ikannya mati ya. Ikannya mati ya. Mungkin karena sudah apa nih? Kenapa dia mati nih? Karena sudah terserang penyakit kali ya. Nah, seperti itu, atau karena dia luka ya, jadi dia bisa mati. Kalau pada gambar ini apa nih? Ikannya tidak sama besar, Bu, dan tidak sama ukuran. Ya, ini ikan apa nih jenisnya ini? Sepertinya nih ikan apa nih? Ikan mujair ya. Tidak sama besar, kemudian tidak sama ukurannya ya, seperti itu ya. Berarti tidak sama berat dan tidak sama ukurannya, panjang atau lebarnya, seperti itu. Bagus ya, kalian sudah bisa menjawab gambar-gambar ini. Kemudian ini apalagi gambarnya? Siapa yang bisa menganalisis nih dari gambar ini ya? Melihat permasalahannya. Yuk, siapa? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Kalau di kelas tunjuk tangan ya. Kalau di sini jawab saja langsung. Siapa, Nak? Saya, Bu. Ya. Pengusahanya bangkrut, Bu. Mungkin penanganan ikan pada saat panennya masih salah, Bu. Oh ya, bagus, Farhan. Ya. Ya, kalian sudah melihat masalah-masalah yang terjadi ya. Jadi mungkin permasalahannya ya terjadi penurunan kualitas ikan yang dipanen ya, pengusaha ikan yang merugi ya alias bangkrut karena ikan yang dikirim tidak sesuai dengan ukuran dan permintaannya sehingga dikembalikan lagi oleh konsumennya ya. Oke. Terima kasih ya, Nak, sudah melihat masalahnya. Tunggu, Ibu stop dulu. Karena kita nanti. Jadi ya pada saat pemanenan ya, jadi ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan ya. Marilah kita berdiskusi untuk menyelesaikan masalahnya ya. Biar dengan diskusi kita cari jawabannya. Oke, ya. Untuk menjawab permasalahan tadi, Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok ya. Pertama, kelompok 1 Ibu beri nama kelompok sortir ya. Ketuanya Ibu tunjuk Henry ya. Henry udah masuk? Sudah, Bu. Nah, kemudian kelompok Henry ini ya anggotanya Ibu bacakan dulu. Alivia, Afifa, Anissa, Dwi, Endriansa, Gani, Lasmaria, Mihael ya. Kemudian kelompok 2 Ibu beri nama kelompok grading ya. Kelompok grading ini Ibu tunjuk ketuanya Amanda ya. Anggotanya adalah Habib, Ilgi, Farhan, Email, Ulan, Nadila ya. Di WA grup sudah Ibu tuliskan juga nama-nama kelompoknya. Boleh dilihat saja nanti. Nah, Ya, Bu. ya. Jadi setelah bentuk kelompok itu nanti kalian berdiskusi di WA grup ya yang sudah dibentuk tadi oleh Henry dan Amanda. Diskusikan tadi di mana kelompok 1 itu tugasnya adalah membahas tentang materi sortir dan prosedur pelaksanaannya. Kalau kelompok 2 materinya itu membahas tentang grading dan prosedur pelaksanaannya. Paham? Paham, Nak? Paham. Nah, paham ya. Jadi di grup itu nanti Ibu juga dimasukkan sama ketua kelompoknya agar bisa memantau keaktifan kalian dalam berdiskusi. Ya, siapa yang aktif nanti nilai keterampilannya bisa bagus. Oke. Nah, kemudian
untuk bahan ajar ya, bahan ajar, kemudian apa lagi, videonya bisa kalian lihat nanti sedang diskusi tuh ya. Link-link materi ajarnya juga Ibu kirimkan di WA group. Ya nak ya. Nah, lihat nanti di situ. Kemudian waktunya berdiskusi ini 20 menit Ibu beri. Ya, nanti Ibu catatkan waktunya, nanti kalau setelah Ibu ingatkan lagi. Nah, apa yang perlu kalian ingat di saat berdiskusi? Ya, di saat berdiskusi, pertama itu kalian harus bekerja dengan tertib ya. Jadi jangan main-main gitu maksudnya ya nak ya, biar waktunya tidak lama. Kemudian apalagi? Hargai pendapat teman ya. Kalau teman memberi pendapat, didiskusikan. Kalau salah jangan dibully, jangan disalahkan ya, tapi diperbaiki saja, diskusikan lagi. Kemudian bekerja sama, saling membantu ya. Kalau ada teman yang belum dapat link atau bagaimana atau belum dapat jawaban, dibantu. Ngerti nak? Ngerti, Bu. Nah, Bu. oke, ya. Jadi sekarang waktunya jam 9:02 ya, 2 menit. Nah, nanti berarti selesainya jam 9:22 menit. Ya. Nah, silakan berdiskusi dengan di WA group bersama teman-temannya. Ya, Ibu tunggu di sini. Ada yang kurang paham? Boleh ditanyakan sama Ibu. Ya. Baik, Bu. Oke. Nih Ibu kalian sambil diskusi, Ibu lihatkan juga ya apa-apa sajanya tadi ya. Nih. Ya. Berarti kalian kan diskusinya di sini ya. Di WhatsApp grup yang sudah dibuat oleh teman-temannya nih ya, kelompok 1, kelompok 2 ya. Ini kelompok kelas kita. Seperti itu. Kemudian ini link juga sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup ya. WhatsApp kelas. Ini Google Classroom kita juga sudah Ibu buatkan, sehingga nanti bisa absen di sini ya, tadi ya. Bagaimana kelompok 1, kelompok 2 ada kesulitan? Tidak, Bu. Ya. Bisa lihat video ya. Nanti ambil apa kesimpulan. Ayam siapa tuh? Kita lagi. Amanda, bagaimana Amanda? Bisa membuka videonya? Bisa, Bu. Wah, syukurlah, alhamdulillah. Mudah-mudahan jaringan pagi ini lancar ya.
Henry, bagaimana Henry kelompoknya, aman? Aman, Bu. Ya, Ibu cek juga ya di WA grupnya ya kerjanya. Bisa Ibu nilai. Apakah kalian berdiskusi dengan serius? Materi ajarnya dibaca ya. Ada yang dari buku Kemendikbud ya, ada yang dari materi ajar Ibu ya. Kemudian kalau ada video tentang sorting dan grading yang lain juga boleh kalian lihat ya sebagai bahan untuk diskusinya. Jadi kalau untuk materi ajar tuh bebas kemana-mana aja kita cari ya, nggak harus yang dari Ibu. Anggota kelompok 1 bisa semuanya? Buka video sama buka materi ajar bisa ya? Bisa, Bu. Ya. Ini waktu sudah 9:11 ya. Kita 9:22 sudah masuk kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu ya nak ya. Kita bisa belajar lagi di kelas ya, biar lebih maksimal pembelajaran kita. Kalau daring ini ya adalah kekurangannya ya, kelebihannya.
Tapi itu kita atasi dengan semangat ya, jadi bisa teratasi. Kita belajar mandiri di rumah. Ya, kelompok 1 nih aktif nih ya. Bu lihat di apa ya, di kelompok 1 nih. Entarnya ya. Udah ya, aktif ya. Kemudian Ibu cek lagi di kelompok 2. Ya, kelompok 2 juga aktif ya. Aktif semuanya. Aktifan ini bisa jadi nilai keterampilan ya. Sikap juga. Las Maria, tadi kelompok berapa ya Bu bagi ya? Kelompok 1, Bu. Oh iya, kelompok 1. Ya. Oke, Las Maria juga nih sudah memberikan apa ya pendapat diskusi dalam diskusinya ya. Ibu cek nih satu-satu ya. Setiap anggota kelompok harus aktif. Jadi walaupun di dunia maya kita bisa diskusi ya nak ya. Yang penting ada kemauan. Nah lagi mudah-mudahan nanti ada satu aplikasi yang canggih ya. Seperti LMS ya. Nah, itu bisa langsung di situ dengan teman-temannya semua diskusi. Masih ada waktu 6 menit lagi. Nanti kalau udah siap diskusi, buka lagi kameranya ya. Diskusi ini enggak apa-apa lah tutup kamera. Farhan? Bagaimana Farhan? Ada kendala? Nggak ada, Bu. Aman, Bu. Kurang. Nah, Ibu sudah cerdas ya, makanya rajin baca buku ya. Literasi itu penting sekali. Jadi di saat ada suatu pembelajaran atau permasalahan, kita mungkin sudah dapat setidaknya sedikit jawabannya, tinggal mencari ulang lagi ya, dengan menggali lagi, dengan melihat dari informasi-informasi ya, sama dengan bahan-bahan ajar juga, materi-materi juga, seperti itu.
Oke ya, ini sangat aktif sekali ya di kelompok 1. Terima kasih ya. Ya, bisa juga dengan apa ya, dengan berbicara ya, dengan suara ya. Kalau malas mengetik biar mau cepat bisa. Kelompok 1 aktif, ini boleh kelompok 2. Sebentar boleh kelompok 2. Anissa, ada masalah Nisa? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Oke. Ya, mungkin karena lengkap kali itu ya bahan-bahan ajarnya, penunjangnya, jadi kalian mungkin bisa jawab nih. Ya, 2 menit lagi ya nak. Disiapkan. Ya, Bu. Kita harus tepat waktu. Oke, kalian boleh membuka kameranya. Baik, Bu. Sudah, Bu. Oh, masih belum ya? Ya, masih ada 1 menit sih. Udah siap? Henry nih rambutnya panjang. Yuk. Udah, ada buka semua, Habib, buka semua. Berarti kalau sudah selesai diskusi harus buka, karena waktunya sudah habis 20 menit. Siapkan masing-masing kelompok apa yang akan disajikan ya atau dipaparkan. Sudah siap semua? Sudah kelompok 1 dan kelompok 2? Udah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ya. Nah, alhamdulillah ya diskusinya berjalan lancar ya. Nah, sebelum kalian memaparkan hasil diskusinya, Ibu jelaskan tentang materi survei dan grading ya. Semua memperhatikan ya agar diskusinya lebih terarah. Oke. Kan ya, nanti kalau slide-nya enggak muncul bilang ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Sudah, oke. Ya, Bu. Nih lihat nih gambar orang lagi melakukan apa nih, kegiatan apa? Kau lagi, weh. Bib. Siapa yang bisa jawab saja? Ayo. Bib. Kau lagi, Ya, weh. ini adalah, lihat perhatikan ya, ini di kolam biovlog ya, orang yang akan memberi makan dulu mungkin akan dipanen ya ikannya ya. Tolong suaranya kalau Ibu jelaskan, tenang dulu suaranya. Ya, nanti tidak dengar teman-temannya. Oke. Ya, jadi perhatikan ini adalah orang yang sedang akan memanen ikan ya, di mana ini sudah ikannya sudah banyak ya. Jadi apa yang akan dilakukannya? Dia akan melakukan sortasi dan grading, ya. Ya. Nah, mengapa dia melakukan sortasi, Nak? Ya, alasannya yaitu karena dalam panen itu nanti ikannya itu kan bercampur ya. Jadi ikan itu akan dipisahkan dari ikan yang tidak sehat ya, dari ikan yang sakit ya, ikan yang cacat, ikan yang mati ya. Jadi hanya ikan sehat saja dikumpulkan tersendiri ya, dipisahkanlah dari yang tidak sehat dan yang lain ini ya, seperti itu. Kemudian setelah sortasi mereka juga perlu melakukan
grading ya. Apa alasannya? Alasannya yaitu karena ikan-ikan itu tidak seragam dalam pertumbuhannya ya. Ada yang besar, ada yang kecil, atau beratnya itu tidak sama ya. Nah, faktor apa yang mempengaruhinya tuh? Ya, faktor yang mempengaruhi ikan itu tidak tumbuh tidak seragam itu adalah pertama yaitu karena ketersediaan makan yang tidak mencukupi, ya. Ya, kemudian mungkin ya itu karena tidak cukup sehingga dia bersaing dalam mengambil makanan. Kalau yang cepat ya besar lah badannya cepat. Kalau yang kecil ya kecil gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian faktor keturunan juga ya, mungkin memang ada yang sudah faktor ikan itu subur, sifat besarnya ya. Kemudian ada yang tidak. Sama juga seperti manusia enak ya, ada yang besar, ada yang kecil ya, ada yang tinggi, ada yang pendek, seperti itu. Nah, selanjutnya nih perhatikan kegiatan para petani ikan ya nak ya dalam melaksanakan sortir dan grading ya. Nah, ini dia. Mereka nih sedang mensortir ikan ya nak ya, pisahkannya dari ikan yang mati, ikan-ikan yang akan dipanen nih ya. Nah, kebetulan ini di kolam terpal ya. Nah, ini kegiatan grading ya. Kegiatan grading ya, mengelompokkan dalam berbagai ukuran yang diinginkan. Seperti itu. Ya. Ini kebetulan gambarnya pada ikan konsumsi. Ya. Kalau pada benih nanti dia ada juga tempat wadahnya ya yang sesuai dengan ukuran masing-masing dikelompokkan. Seperti itu. Nah, jadi setelah lihat gambar-gambar tadi, sortasi itu bertujuan ya untuk memisahkan jika ada ikan yang cacat ya, ikan yang mati, ikan yang luka atau sakit ya. Jika tidak dipisahkan dengan ikan yang sehat ya, maka akan menularkan penyakit kepada ikan yang sehat. Ya, paham nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Nah, ini lihat gambar nih ya. Jadi untuk nanti mengelompokkan atau mengkelaskan berdasarkan ukuran ya, ikan itu kan di grading ya. Ini ember-ember gradingnya ya. Nanti kita lihat saat kita praktek enak ya. Nah, ini dia embernya, ini ada ukurannya nanti sesuai yang ukuran berapa yang akan kita inginkan. Nah, apa tujuan dari grading tersebut ya? Tujuannya adalah mendapatkan keseragaman ukuran benih ikan yang akan ditebar ya, ukuran yang seragam sehingga memungkinkan mendapatkan makan yang sama ya kalau pada benih ya. Kalau pada ikan konsumsi setelah degrading kan kita mendapatkan ukuran yang sama. Jadi misalnya konsumennya itu memesan misalnya ikan lele nih anak ya, sekilo isinya 5 gitu. Nah, itulah kita grading dia. Kalau untuk benih itu ukurannya mungkin petaninya mau memelihara pada ukuran 34 atau menginginkan pada ukuran 56 atau 79 gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, ya, jadi sortasi dan grading dapat dilakukan pada benih ya, pada benih ikan maupun ikan yang akan dikonsumsi ya. Nah, untuk ikan konsumsi dilakukan terhadap ukuran, warna, dan kesehatan ikan ya. Kalau untuk benih terhadap ukurannya ya. Kalau ikan konsumsi ini, misalnya kalau untuk warna ini nak, kita sortir ya, kita grading ya, atau sortir. Ini misalnya contohnya pada ikan nila, itu kan ada warna merah dan ada warna hitam ya. Jadi kadang-kadang konsumen ini dia minta warna merah ya atau warna hitam. Nah, jadi kita lakukan sortir ya anak ya. Kalau untuk kesehatan ikan tadi sudah kita bahas yaitu memisahkan ikan yang sakit dengan ikan yang sehat seperti itu. Paham nak sampai di situ? Paham, Bu. Paham. Ya. Oke, sudah Ibu jelaskan tadi sortir apanya ya. Cuman Ibu lanjutkan menjelaskan tentang prosedurnya.
Terlihat nah slide-nya? Kelihatan, Bu. Lihat, Bu. Terlihat. Ya, jadi prosedur sortir dan grading itu pertama langkah kerja pada sortir dan grading adalah ya kita harus mempersiapkan alat dan bahannya ya. Pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian bersihkan dan cuci wadah dari kotoran karena kadang-kadang wadah itu kotor ya, terletak lama di gudang atau bekas yang sudah panen yang sebelumnya ya. Kemudian lakukan pembilasan kembali dengan air bersih dan lakukan pengeringan menggunakan sinar matahari ya. Bila perlu lakukan sterilisasi. Itu ya. Nah, untuk prosedur sortasinya tersendiri seperti ini ya, Nak. Pertama itu pisahkan ikan hasil panen ya dari berdasarkan kondisinya ya. Misalnya ikan yang sakit itu tersendiri ya satu tempat wadahnya, kemudian ikan yang luka begitu juga, kemudian ikan yang cacat gitu juga ya. Kemudian catat jumlah-jumlah yang kita pisahkan tadi ya berdasarkan kelompoknya supaya kita tahu nanti informasi apa, berapa jumlahnya ya agar bisa dilakukan analisis selanjutnya. Kemudian prosedur grading atau langkah-langkah dalam melakukan grading adalah ya sama juga tadi setelah kita siapkan wadah-wadahnya tadi yang di awal kan sudah Ibu jelaskan ya. Pertama, pisahkan ikan berdasarkan ukuran yang diinginkan, misalnya 34, 56 ya, 79 ya untuk benih nih ya. Kemudian catat jumlah ikan yang telah digrading ya berdasarkan kelompoknya. Seperti itu. Nah, kembali kita pada diskusi kita ya. Tadi kalian sudah berdiskusi, sekarang saatnya kalian menyajikan hasil dari diskusi tadi. Ya. Irki, buka kameranya. Nah, ya. Jadi kita beri kesempatan ya kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, Bu. Kami Ya. dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Sortir adalah kegiatan memisahkan ikan yang sehat dari ikan yang sakit, ikan yang cacat, atau dari ikan yang luka, Bu. Ya, bagus Henry. Ya, terima kasih ya hasil penyajian diskusi dari kelompok 1 ya. Selanjutnya Ibu persilahkan kepada perwakilan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan, siapa tadi ketuanya? Saya aja lah, Bu. Ya, silakan, Farhan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ya. Grading adalah proses memisahkan ikan berdasarkan ukuran. Ya. Betul ya, berarti grading adalah proses memisahkan ikan berdasarkan ukuran. Ya, bagus Pak Arhan ya. Bagus hasil diskusinya ya. Terima kasih kepada kelompok 2. Dah. Ya, karena tadi sudah menyajikan hasil diskusinya. Sekarang mari bersama-sama ya kita evaluasi ya. Karena kelompok 1 dan kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusinya. Ya, biar Ibu yang tanya lagi. Ya. Pertama yaitu siapa yang bisa menjelaskan ya atau menguraikan perbedaan sortir dan grading. Saya, Bu.
Ya, Habib, silakan. Sortir adalah kegiatan memisahkan ikan yang sakit, cacat, atau ikan yang luka. Sedangkan grading adalah memisahkan ikan berdasarkan ukuran. Good. Habib, ya. Tepat sekali jawabannya, ya. Kemudian yang kedua lagi Ibu tanyakan, apakah prosedur atau langkah kerja dari sortir tersebut? Siapa yang bisa menguraikannya dengan baik? Oke. Siapa yang bisa menguraikan langkah kerja atau prosedur kerja dari sortir? Tadi kan sudah didiskusikan. Ya, Irgi. Langkah kerja dari sortir ikan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, bersihkan dan cuci wadah dari kotoran. Ya. Ketiga, lakukan pembiasaan kembali dengan air bersih dan lakukan pengeringan menggunakan sinar matahari. Ya. Yang keempat, bila perlu lakukan sterilisasi. Sterilisasi. Ya. Pisahkan ikan hasil panen tersebut berdasarkan kondisinya. Ikan yang sehat dipisahkan dengan ikan yang sakit, luka atau cacat. Yang keenam, catat jumlah ikan yang telah dipisahkan tersebut berdasarkan kelompoknya. Very good, Irgi ya. Jawabannya tepat sekali ya. Selanjutnya, apa prosedur atau langkah kerja dari pelaksanaan grading? Silahkan anak ibu yang bisa menguraikan prosedur kerja dari grading. Saya, Bu. Siapa nih? Email. Oh ya, bisa raise hand ya. Bisa tunjuk tangan kalau misalnya, tapi langsung apa juga. Silakan email. Pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kedua, bersihkan dan cuci wadah dari kotoran. Ketiga, lakukan pembilasan kembali dengan air bersih dan lakukan pengeringan menggunakan sinar matahari. Keempat, bila perlu lakukan sterilisasi. Kelima, pisahkan ikan berdasarkan ukuran. Misalnya ukuran 3 sampai 4, 5 sampai 6 atau 7 sampai 9 cm. Terakhir, catat jumlah ikan yang telah digrading tersebut berdasarkan kelompoknya. Excellent ya, email ya. Jawabannya baik dan benar ya. Terima kasih nak ya, karena kalian sudah aktif berdiskusi ya dan menjawab dengan sangat baik sekali ya. Agar Ananda lebih memahami materinya ya. Silahkan Ananda berlatih dengan mengerjakan LKPD ya yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Ya. Ini mandiri lagi. Tadi kan berkelompok. Ini tugasnya mandiri ya. Jadi Ibu kasih waktu 15 menit saja untuk mengerjakan LKPD tersebut ya. Setelah Ananda kerjakan, Ananda upload kembali ya di Classroom juga ya, seperti itu. Silahkan, sekarang waktunya jam 9:37 menit, ditambahkan 15 menit. Silahkan Ananda akses ya di Classroom. Baik, Bu. Oke, Bu. Baik, Bu. Ya, silakan kerjakan KPD-nya. Setelah itu upload kembali ya, Nak.
Nah, ini ya LKPD-nya ya nak ya. Nah, kalian bisa menjawab ya apa saja evaluasi atau soal-soal yang harus dikerjakan pada LKPD. Ini dia. Ya, tidak banyak ya, makanya Ibu kasih waktu cuma 15 menit. Nanti kalau yang tidak ada laptop, boleh menjawab saja di kertas bukunya ya nak ya. Ditulis, kemudian difoto, diupload kembali ke Google Classroom. Ya, kalau yang punya laptop boleh diketik. Seperti itu. Karena Ibu tahu tidak semua kita mempunyai laptop. Nah, ini kan nanti diupload lagi ya di kolom tugas pada Google Classroom-nya, LKPD-nya. Insya Allah kalau kalian sudah kumpul nanti, besok Ibu bagikan lagi hasil penilaiannya. Jadi kita sampai jam 9:53 sudah harus diupload ya. Habib, udah dikerjakan Habib LKPD-nya? Habib. Kemana nih Habib? Farhan? Udah, Bu. Ya. Email? Email? Udah, Bu. Ya. Melihat hasil diskusi tadi, Ibu yakin kalian bisa menjawab LKPD ya.
Kalau yang sudah siap, boleh upload langsung ya di Classroom ya. Bu, cek di sini di Classroom kita. Bu Anmut. Suara Ibu Anmut nggak dengar ya. Iya, Bu. Alif, udah siap Alif? Udah, Lid? Asmaria? Sudah, Bu. Sudah ya? Mulailah di-upload ya. Upload kalau udah siap. Jangan lupa buat nama ya, yang di LKPD tadi kan ada Ibu buat nama. Nanti nggak tahu punya siapa. Tapi kalau udah di Classroom bisa sih. Langsung ya. Sudah ada kalau kalian sudah masuk. Alif udah siap, Liv? Ya, udah masih beberapa orang yang sudah menyerahkan, Ibu lihat di Classroom. Oke, 1 menit lagi Bu tunggu.
Oke, waktunya sudah habis. Buka kameranya semua. Kita lanjutkan pembelajarannya. Ya, Nak? Buka kameranya semua. Kita lanjutkan pembelajarannya lagi. Ya, waktu untuk mengisi LKPD itu sudah habis 15 menit. Yuk, buka semua. Kita lanjutkan, ya. Kita semua, Henry, Irgi, Lasmaria. Nah, tadi setelah kita lakukan ya diskusi ya, ada yang memecahkan permasalahan juga ya. Kemudian kalian sudah memaparkan, sudah evaluasi juga ya, sudah mengerjakan LKPD juga ya. Nah, Ibu ingin dari anak-anak Ibu satu orang untuk menyimpulkan apa yang kita peroleh dari materi pelajaran pada hari ini. Ya. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Alif. Ya, simpulkan dengan suara yang jelas ya, Alif, biar teman-teman satu kelas dengar. Ya. Nah, silakan Alif. Baiklah, saya akan menyimpulkan perbedaan sortasi dan grading. Perbedaan sortasi dan grading adalah sortir adalah kegiatan memisahkan ikan sehat dari ikan yang sakit, cacat, atau ikan yang mati, atau dari ikan yang luka. Sedangkan grading adalah mengelompokkan ikan berdasarkan ukuran yang seragam. Prosedur dari sortasi adalah A. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. B. Bersihkan dan cuci wadah dari kotoran. C. Lakukan pembilasan kembali dengan air bersih dan lakukan pengeringan menggunakan sinar matahari. D. Bila perlu, lakukan sterilisasi. E. Pisahkan ikan hasil panen tersebut berdasarkan kondisinya. Ikan yang sehat dipisahkan dengan ikan yang sakit, luka, atau cacat. F. Catat jumlah ikan yang telah dipisahkan tersebut berdasarkan kelompoknya. Dan prosedur dari grading adalah A. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. B. Bersihkan dan cuci wadah dari kotoran. C. Lakukan pembilasan kembali dengan air bersih dan lakukan pengeringan menggunakan sinar matahari. D. Bila perlu lakukan sterilisasi. E. Pisahkan ikan berdasarkan ukuran, misalnya ukuran 3-4, 5-6, 7-9 cm. F. Catat jumlah ikan yang telah di-grading tersebut berdasarkan kelompoknya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Alif ya. Kamu menyimpulkan dengan sangat baik ya dan benar ya. Begitu juga Ibu harapkan kepada yang lain ya sudah bisa memahami dan menyimpulkan hasil dari materi pembelajaran kita pada hari ini ya, Nak ya. Ya. Jadi setelah pemanenan ya, setelah pemanen ikan, kita wajib melakukan penyortiran dan grading ya. Sehingga ikan yang sehat itu kita pisahkan dari ikan yang sakit ya, ikan yang mati ya, ikan yang cacat, ikan yang luka. Karena apa? Ikan yang sakit itu bisa menularkan penyakitnya kepada ikan yang sehat tadi. Jadi menurunlah kualitas ikannya, ya Nak ya. Kalau kualitas ikan menurun, tentu ikannya tidak bagus lagi, tidak mau lagi orang membelinya, ya. Nah, jadi kalau mereka jadi petani ikan, kalau misalnya sudah ikan kualitasnya tidak bagus, tentu tidak mau beli, tentu dia jadi bangkrut, ya. Kemudian apalagi untuk grading, ya, kita harus grading ikan itu, ya, baik benih mau ikan konsumsi, ya, karena untuk mendapatkan keseragaman ukuran, ya, sesuai dengan yang dibutuhkan, ya. Jadi kalau ada konsumen pesan yang ukuran yang misalnya 56 atau 79 ya, kita siapkan dengan cara menggrading ya. Kalau kita tidak beri sesuai ukuran, tentu dia tidak terima dan akan mengembalikan ikan yang kita kirimkan ya. Jadi bangkrutlah perusahaannya ya. Nah, seperti itu. Jadi terjawab sudah permasalahan kita tadi ya di awal ya. Ya kan? Nah, seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Paham semuanya? Ada, Bu.
Paham. Ini Paham, anak-anak ibu Bu. ngantuk nih kayaknya, bergadang nih malam ya. Dah. Kemudian ya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktek terkait sortir dan grading. Ya, Ananda bisa membaca referensi tentang prakteknya ya, agar nanti dalam pelaksanaan praktek lebih mudah dan lebih paham ya Nak ya. Karena pembelajaran kita lancar ya pada hari ini ya. Kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kelak ilmu yang Ananda dapat bisa berkah dan bermanfaat ya. Nanti kalau ada yang kurang paham ya bisa chat ibu, telepon ibu ya. Boleh tanya sama teman, jangan diam saja ya. Jadi kita harus menguasai materi ini ya. Oke, sebelum kita akhiri, silahkan ketua kelas kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Ya Bu, makasih. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa dan menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nak. Selamat jumpa kembali nanti pada pertemuan pembelajaran selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin.